apa-apa. Oh, ini sudah datang. Muhammad Slamet, silakan bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Ini silakan. Pak Muhammad Slamet mau bertanya atau mau ditanya? kata Tuhan dengan kata Tuhan itu beda apa perbedaannya, Pak? Oke, kata Tuhan dengan... Kata Tuhan. Oh, jadi gini. Makanya ini kan kalau bicara sejarah ya. Kamus gereja yang ditulis oleh Dedeker memakai kata Tuhan kepada Yesus Kristus, dan kata itu berasal dari kata Tuhan Melayu yang artinya adalah penguasa atau pemilik atau satu sosok yang menguasai. Itu sebenarnya latar belakang arti etimologi kata Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam konteks bahasa Melayu, kata Tuhan itu bisa dipakai kepada sosok yang ilahi, bisa dipakai kepada sosok manusia yang agung. Untuk konteks Yesus, dua-duanya bisa. Kalau saya bisa ibaratnya kasih perbandingan, penggunaan kata Tuhan dalam konteks LAI atau Alkitab Bahasa Indonesia, itu sepadan dengan penggunaan kata Rob dalam konteks Quran. Karena di dalam Quran, kata Rob itu bisa dipakai kepada Allah, tapi bisa juga dipakai kepada Potifar atau kepada Firaun. Ah, seperti itu, bro. Bisa Bukan dipahami? bukan kata Tuhan itu bukan sebagai khalifah. Tuhan itu sebagai penguasa langit, sebagai penguasa langit Ah, dan bumi. ya di sinilah bro, makanya saya bilang bro harus mempelajari sejarah etimologi kata Tuhan. Di situ. Kamu bisa cek kok di dalam, kita pakai data sekarang Google. Bro kan mengacu kepada KBBI. KBBI itu baru diresmikan oleh negara sebagai kamus besar tahun 1985-an. Sedangkan Alkitab LAI sudah rampung 1974. Itu memakai kata Tuhan. Bahkan kalau saya katakan kata Tuhan itu produk gereja, bukan produk KBBI yang kemudian diadopsi oleh KBBI ke dalam bahasa Indonesia tetapi diubah makna. Itu kayak, bahkan nanti kalau saya sampaikan sama bro, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia itu pertama kali digunakan oleh orang Kristen ketika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Dan pada waktu itu, Quran pun belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu yang cikal bakal bahasa Indonesia itu lebih dahulu digunakan oleh orang Kristen di dalam menerjemahkan Alkitab daripada orang Muslim ketika menerjemahkan Quran. Itu kenyataan sejarah. Apa perbedaan antara Isa dan Yesus, Pak? Oh, pertanyaan yang sangat bagus bro. Contoh ya, beberapa perbedaannya gini. Yesus itu ibunya namanya Maria, itu suku Yehuda. Sedangkan Isa di dalam Quran itu mamanya namanya Maryam, saudara Harun, sukunya Lewi. Udah berbeda. Isa di dalam Quran itu lahir di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab lahir di kandang domba, dan ada saksinya malaikat dan para gembala. Baru Isa di dalam Quran ajarannya tentang etika dan moral kita tidak tahu. Ajarannya hanya menyembah Allah yang Esa, sembahlah Allah, aku bukan Allah, hanya itu doang. Dan Isa di dalam Quran itu menerima kitab. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab ajaran etika dan moralnya lengkap dan tidak pernah menerima kitab. Tidak pernah menerima kitab Injil. Baru yang berikut, mujizat yang dibuat Isa di dalam Quran itu hanya disebutkan, tidak dijelaskan. Tetapi di dalam Alkitab ada 30 lebih mujizat yang dituliskan, dikerjakan oleh Yesus. Disertai dengan penjelasan-penjelasan yang cukup untuk kita mengerti. Yang berikut, Isa di dalam Quran itu tidak mati, tidak bangkit. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab mati, bangkit, dimuliakan, naik ke surga. Isa memang naik ke surga, ke langit. Bedanya dia tidak mengalami kematian dan tidak mengalami kebangkitan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Isa naik ke surga, kita tidak tahu untuk apa dia naik ke surga atau ke langit. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya.
Itu. Baru Yesus di akhir zaman akan datang menjadi hakim yang adil, menjadi raja segala raja. Sedangkan di kalian, Isa itu datang di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Baru yang berikut, Isa di dalam Islam itu artinya kita tidak tahu apa. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab artinya adalah Bapa Yahweh, Sang Penyelamat. Artinya Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi perbedaan ini memang sangat berbeda sekali, dan menurut saya itu hal yang wajar. Kenapa? Karena Quran itu baru diberikan kepada Nabi Muhammad sekitar tahun 610 Masehi. Sedangkan Yesus sudah hadir di tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30-an Masehi. Dan kitab Injil sudah ditulis di tahun 40 sampai 70-an Masehi. Dan yang menulis kitab Injil itu adalah orang yang dekat dengan Yesus dan sejaman dengan Yesus, bahkan hidup bersama dengan Yesus. Itulah perbedaannya, bro. Apa perbedaan dan persamaan PB dengan PL, Bang? Persamaan PL dan PB sama-sama kebenaran tentang karya Allah dan janji Allah. Jadi PL itu berbicara tentang bagaimana pewahyuan Allah untuk rancangan keselamatan. Sedangkan PB adalah kegenapan atau menggenapi pewahyuan Allah untuk memberikan menghadirkan keselamatan dalam Yesus. Maka PL itu dipahami dalam PB, konteks PB. Dan PB itu juga dipahami dipisahkan. Bahkan orang Kristen tidak bisa mengenal Yesus tanpa PL. Kenapa? Karena di dalam kitab PL ada banyak nubuatan tentang Yesus. Contoh nubuatan dia lahir dari wanita perawan. Dia lahir untuk mengampuni dosa. Dia lahir sebagai Mesias. Dia hadir sebagai juru selamat. Karena itu semua dinubuatkan. Jadi sebenarnya PL dan PB itu kitab yang berbeda, tetapi di dalam kebenaran adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Makanya orang Kristen bahkan sejak zaman Yesus sudah menerima kitab PL itu secara utuh sebagai kebenaran. Seperti itu, bro. Katanya di PL itu babi haram, Bang. Kenapa di PB itu babi dihalalkan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, bro. Memang ketika berbicara babi, daging babi ya, daging babi di dalam konteks hukum kitab Taurat yang ditulis Musa, setelah Musa itu dikatakan haram. Tetapi perlu bro ingat bahwa ini yang harus diingat ya, bahwa hukum tentang makan babi haram itu baru ada di zaman Musa. Berarti sebelum zaman Musa hukum tentang makanan babi tidak haram itu belum ada. Artinya Abraham mulai sampai Adam, ya kalau mau makan babi ya boleh-boleh saja. Karena hukum larangan makan babi haram belum ada. Dan jarak antara Adam sampai dengan zamannya si Musa itu ribuan tahun. Sekitar 1000 atau 2000 tahun itu. Iya. Di situ bro. Terus kenapa di PB dikatakan bahwa babi akhirnya dimakan orang Kristen sekarang? Saya secara pribadi sebagai seorang Kristen saya tidak makan daging babi. Tetapi saya memahami apa alasan teman-teman saya Kristen yang memakan daging babi. Alasannya kenapa? Karena masalah makan daging babi itu bukan berbicara keselamatan. Apakah kalau orang makan daging babi masuk neraka? Kan tidak. Itu hanya berbicara tentang penguasaan diri saja bagi saya di situ ya. Baru Yesus mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru dikatakan kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Dan penekanan oleh Yesus itu bukan masalah makan dan minum. Penekanannya adalah tentang perilaku hidup, tentang karakter hidup, tentang sikap hidup. Bahwa hidup kita adalah penuh kasih. Saya kasih contoh begini. Apalah artinya orang tidak makan babi, tetapi kelakuannya nggak bagus. Apalah artinya orang tidak makan daging babi, tapi kalau babu dihalalkan. Kan repot. Jadi kira-kira begitu. Tapi kalau untuk daging babi, ya kalau aku dulu pernah makan babi ya dulu. Cuma sekarang ini berapa tahun ini nggak makan lagi aku. Menurut saya daging babi itu lebih enak dari daging sapi. Nah itu bro, mungkin kalau bro makan itu nanti daging sapi bro tidak akan sentuh loh. Ya, Karena lebih enak daging babi. empuk dagingnya empuk. Banyak lemaknya.
ini Bang lagi, Bang. Ini Bang lagi, Bang. Mau tanya, Bang. Halo, Iya, halo. iya, Tanya, iya, tanya silakan, terus, Ah, Bro. Tanya terus, Bro. ah. silakan. Di PL itu kan laki-laki harus sunat, Bang. Sunat Hmm. kulub, sunat kulub. Tapi di PB itu hanya sunat sunat hati. Gimana cara penjelasannya itu, Bang? Oh, pertanyaan yang sangat bagus, bro. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau bro nanti membaca di Kejadian 17 tentang hukum sunat, sebenarnya kan hukum sunat ini kan tanda perjanjian Allah dengan Abraham, bahwa Abraham akan diberkati Tuhan dan dia akan melahirkan keturunan yang hasil dari perjanjian sunat itu sebagai keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya kita melihat Abraham itu kan punya dua anak dari dua istri, walaupun satu itu mantan budaknya lah, yaitu si Hagar, ya. Hagar itu melahirkan Ismail waktu itu Abraham belum bersunat. Maka Ismail itu tidak berhak atas perjanjian sunat. Tetapi yang anak dilahirkan oleh Abraham setelah dia bersunat adalah Ishak. Dan di dalam bunyi perjanjian sunat itu dikatakan Abraham dan keturunannya serta orang yang dibeli atau lahir di rumahnya, itulah yang harus disunat. Pertanyaannya begini, pertanyaan bro, mengapa orang Kristen sekarang tidak bersunat? Karena memang tidak sesuai dengan perjanjian sunat. Karena perjanjian sunat itu bunyinya hanya antara Abraham keturunannya dan orang yang tinggal di rumahnya. Saya ini orang Batak, orang Indonesia. Saya bukan keturunan Abraham. Tetapi saya mau tegaskan, seluruh keturunan Abraham yang 12 suku itu bersunat. Baik mereka Kristen ataupun Yahudi. Mereka bersunat. Makanya ketika di dalam kitab PB, orang non-Yahudi tidak diharuskan bersunat. Tetapi kalau orang non-Yahudi mau bersunat seperti orang Yahudi, itu sah-sah saja. Jadi contoh teman saya ada juga saudara saya disunat, ya nggak masalah. Karena dia mau. Tapi itu bukan harus. Kenapa? Karena bunyi sunat itu tidak seperti itu. Nah, cuma kalau saya tanya muslim juga, mengapa kalian disunat? Di dalam Quran tidak ada kata sunat satupun. Bahkan hanya ada kata Mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu sunatnya pakai kampak. Bagaimana dengan kalian? Apakah di kampak? Akan banyak lagi. Tapi waktunya bro bertanyalah. Oke, silakan. Atau mungkin teman-teman Kristen ada Sekarang mau saya menambahkan? sekarang saya mau tanya, Bang. Oh ya, Ah, silakan. Yesus itu kan hanya untuk kaum Bani Israel. Jadi kalau orang-orang Indonesia, orang Malaysia itu kan tidak berhak untuk mengikuti ajaran Nabi Isa sebagai utusan hanya untuk kaum Bani Israel. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau di dalam Alkitab jelas dikatakan begini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya, sang firman menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, di dalam Alkitab, Yesus itu memang diutus untuk seluruh manusia di dunia. Tetapi, kedatangan Yesus yang pertama memang dia fokus untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena memang perjanjian Allah kepada Abraham bahwa bangsa Israel itulah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya Yesus datang di Israel. Bahkan dikatakan juga di dalam surat Yohanes, Yesus itu juru selamat dunia. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Dikatakan di situ tidak ada seorang pun ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa memakai kata tidak seorang
pun karena memang Yesus itu datang untuk semua bangsa. Bahkan bro nanti kalau mengatakan menyamakan ya, berupaya bahwa Isa itu adalah rahmat dari Allah bagi semesta alam. Bahkan dikatakan tanda kebesaran Allah bagi manusia. Jadi kalau bro mengatakan Isa hanya untuk Bani Israel, sebenarnya bro menentang Quran sendiri juga. Bahkan dikatakan Isa itu nanti datang di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, untuk mematahkan salib, dan untuk membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah babi hanya ada di Israel? Apakah salib hanya ada di Israel? Apakah Dajjal hanya ada di Israel? Kalau memang Isa yang disebut, karena kitab aslinya diikutkan nanti pada perjanjian baru. Sekian, Bang. oke silakan teman-teman, ada yang mau menjawab mungkin? One Forever, silakan. Alkitab yang sekarang yang sudah ada itu sudah benar dan amin. Ya dan amin. Jadi kalau mau ditambahkan lagi, mau ditambahkan pakai kitab apa dan terbitan tahun berapa begitu. Ya kan? Enggak, maksudnya itu kan Mau ditambahkan dengan Alkitab Barnabas, nggak mungkin, Pak. Kalau Al-Quran itu Bang kan kitab aslinya itu bahasa aslinya kan ada seperti bahasa Arabnya, lalu di bawahnya terjemahan. Mengapa Alkitab tidak mencontoh seperti kitabnya orang Islam, aslinya tulis di atas, terjemahannya tulis di bawah ini, Bang? Maksudnya. Ya itu baiknya Alkitab lah. Jadi diterjemahkan ke segala bahasa. Bahkan bahasa Batak juga ada, saya Batak. Bahasa Batak juga ada. Jadi segala segala bahasa dari suku-suku bangsa itu juga ada. Jadi buat kita nggak masalah lagi. Kenapa harus pakai bahasa asli? Tanpa kita takut kebenaran sejati yang ada dalam Alkitab itu dilencengkan begitu. Nggak ada seperti itu. Enggak, maksudnya begini, Bang. Nggak mesti harus pakai bahasa asli itu biar bisa dimengerti. Kalau Al-Quran itu, sedangkan Alkitab aja pakai bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran itu kan silakan Pak. Kalau Al-Quran itu sekarang kan ada yang bahasa terjemahannya itu bahasa Madura, tapi aslinya itu tetap diikutkan. Artinya bahasa Arabnya tetap ditulis di atasnya, nanti terjemahannya bahasa Madura. Begini, Bang, maksudnya. Tapi begini Bro Muhammad ya, kalau kita mau bicara keaslian kitab ya. Kalau Alkitab orang Kristen yang digunakan oleh kita sekarang, naskah dalam bentuk manuskrip itu ada puluhan ribu, Pak. Bahkan kalau manuskrip itu disusun seperti menyusun buku, ditumpuk, itu lebih tinggi daripada gedung 100 lantai. Itulah manuskrip Alkitab kalau ditumpuk. Sedangkan Quran, manuskrip Quran yang ada sampai sekarang ini tidak ada. Semua scholar muslim mengatakan bahwa naskah asli Quran itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah Quran yang sekarang pun menurut Profesor Munim Siri, saya lihat di videonya, Profesor Munim Siri mengatakan bahwa Quran yang versi sekarang itu baru dikodifikasi atau dikanonisasi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Ini memang problem atau inilah pergumulan dari para teolog-teolog daripada Quran. Manuskrip itu artinya tulisan-tulisan yang ditulis di dalam papirus. Sementara Alkitab itu masih banyak, bahkan seperti gulungan laut mati, ribuan gulungan naskah laut mati yang ditemukan, dan itu yang menemukan itu seorang muslim ketika dia mengembalakan dombanya di laut mati sana. Dia melempar, ada goa, dan ketika dia dengar ada bunyi, akhirnya dia periksa, rupanya di situ ditemukan ribuan manuskrip Alkitab, dan ketika diteliti oleh para pakar peneliti, isinya sama dengan Alkitab orang Kristen yang digunakan sekarang. Seperti itu, bro. Jadi tidak ada orang Kristen memiliki kitab yang dipalsukan. Kenapa? Karena manuskripnya begitu banyak. Dan manuskrip ini ketika dipadukan satu dengan yang lain, saling melengkapi. Itulah Alkitab. Melengkapi. Contoh, di dalam satu manuskrip, Matius pasal 1 hanya 10 ayat.
Tetapi di manuskrip yang lain ada 20 ayat, di manuskrip lain 15 ayat. Tiga-tiganya diketemukan benar. Makanya Alkitab itu tidak mungkin dipalsukan. Karena begitu banyak, puluhan ribu Pak. Kalau nggak salah sekarang kalau PL dan PB itu sekitar 60 ribu atau kalau untuk PB saja 25 ribu. 25 ribu manuskrip di situ. Bang, bagaimana Iya. menurut pendapat Anda? Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan satu Tuhan. Sedangkan Loh, Kristen itu Trinitas, Bang. Ya, Trinitas itu sebenarnya Allah yang Esa, bro. Kenapa saya katakan? Karena Trinitas itu artinya Allah, firman-Nya, dan rohnya. Firman-Nya di dalam dirinya, rohnya di dalam dirinya. Itulah Allah yang Esa. Tetapi kenapa Allah yang Esa itu disebut menjadi Trinitas? Karena Allah yang Esa itu sudah menghadirkan firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi dari Allah yang Esa ada pergeseran menjadi Allah Trinitas. Kenapa? Karena ketika di Allah yang Esa, Bapa, Firman, dan Rohnya itu satu. Tetapi ketika gereja mengatakan Trinitas, karena memang firman Allah yang ada di dalam diri Allah menjadi manusia. Nah di situ bro. Jadi orang Kristen sangat meyakini bahwa kealahan yang Maha Esa. Justru nanti kalau kita mau bertanya kepada saudara Muslim, karena Allah yang Esa bukan Allah yang tauhid. Karena tauhid itu sebenarnya artinya kan unification, disatukan. Artinya ada beberapa Allah kemudian disatukan jadi satu. Sementara orang Kristen bukan dijadikan satu. Justru Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dan karyanya melalui Trinitas itu. Firman-Nya dihadirkan menjadi manusia. Rohnya dihadirkan menyertai setiap orang yang percaya. Bukan tiga Allah. Maka orang Kristen tidak pernah memahami Trinitas itu berapa Allah. Karena Trinitas itu berbicara bagaimana Allah yang Esa menyatakan dirinya melalui kehadiran firman-Nya menjadi manusia dan melalui rohnya yang mendiami kehidupan orang yang percaya. Itu sebenarnya Trinitas. Dan Mau yang tanya lagi, terpenting dan satu yang terpenting, Kristen itu sangat berpegang kepada Pancasila, itu yang paling penting. Itu ya Pak Muhammad ya. sekarang saya mau tanya Bang. Apakah Abang tidak merasa takut nanti kalau agama Kristen itu bubar di seluruh dunia? Karena sekarang orang-orang di luar Islam itu banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam, Bang. Mohon penjelasan. Wah, gini bro. Iya, jadi gini bro. Sebenarnya Salah data kali Pak. iya mungkin Bapak kurang data yang komprehensif ya. Enggak Memang di data Eropa mungkin, sekarang Pak. banyak orang Muslim, tetapi kalau diteliti, Muslim yang banyak di Eropa itu rata-rata berasal dari para imigran, yang memang di Eropa itu baik sekali sama imigran. Dan kita tahu kan bahwa saudara Muslim ini kan bisa punya istri lebih dari satu, ibaratnya 4. Ya 4 istrinya, 4 lahir anaknya ya cepatlah banyak. Jadi bukan orang Eropa yang menjadi Muslim, bukan. Tapi memang para imigran itu. Kalaupun ada orang Eropa paling 1-2. Tetapi jangan lupa juga bro, bahwa para imigran itu juga banyak yang menjadi Kristen. Salah satu kemarin, ketika ada imigran dari Iran yang datang ke Indonesia, berdemo di Indonesia, mereka orang Kristen. Peristiwa jilbab itu. Cuma mereka menjadi orang Kristen akar rumput. Apa itu akar rumput? Mereka tidak akan menampakkan itu di muka umum. Kenapa? Karena tahulah. Jadi sebenarnya kekristenan itu tetaplah is the best, yang terbaik. Tapi kalau di Eropa memang banyak orang sekarang tetap Kristen, tetapi secara praktik
praktikal mereka ateis, ya kita temukan itu ada. Tetapi bukan jadi muslim, bukan. Muslim di Eropa itu saya katakan itu banyak dari para imigran-imigran yang memang banyak, jutaan di Eropa, dan mereka di Eropa diberikan fasilitas, bahkan mereka bisa memiliki anak yang banyak dan istri yang lebih dari satu. Sedangkan orang Eropa banyak sekarang ini punya anak cukup satu atau dua, bahkan ada yang malas untuk memiliki anak. Pokoknya hidup tenang, bahagia. Di situ. Dan saya percaya bro, kalau Injil diberitakan, keutamaan dan keagungan Yesus ini diberitakan, maka semua bangsa di dunia ini akan mengakui kehebatan dan kebesaran Yesus itu. Dan bro sendiri pun nanti kalau mengerti dan mengenal betapa Yesus luar biasa, bro akan menjadi percaya kepada Yesus. Di situ bro. Itu. Tapi sekarang kenyataannya Bang, seperti pendeta Waloni, Nababan, dan ya Felixu, seperti biara-biarawati banyak yang masuk Islam itu gimana menurut pendapat Abang sendiri? Saya bisa memastikan sama bro, bisa memastikan bahwa mereka yang tadinya Kristen itu saya katakan tidak pernah menjadi Kristen yang sejati. Tidak pernah. Iya, kenapa? Saya bisa, kalau bro mau ibaratnya, saya bisa dialog dengan Ahmad Kainama. Saya akan telanjangi dia sampai habis. Berapa lapis pun celananya itu ketelanjangi semua bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Dia hanya memelintir. Bahkan yang sangat saya kasihan, orang Muslim ditipu oleh para mualaf. Karena mereka ketika Kristen tidak pernah menjadi Kristen yang sesungguhnya. Tetapi mereka menjadi Muslim untuk menipu orang Muslim, sehingga orang Muslim dibodoh-bodohi oleh Ahmad Kainama dan kawan-kawan. Itu. Jadi artinya begini, saya sangat kasihan kalau orang Muslim menjadikan para mantan Kristen sebagai acuan ajaran Kristen. Apa yang diajarkan oleh Kainama dan kawan-kawannya tentang kekristenan adalah ajaran yang salah dan keliru. Maka saya katakan para mantan-mantan Kristen yang seringkali menghina Kristus dan Alkitab, sebenarnya mereka itu adalah sampah kekristenan yang membuang dirinya. Jadi orang Kristen tidak capek-capek lagi membuang, mereka membuang dirinya, kira-kira begitu. Itulah. Dan ada beberapa faktor ya, mereka mamon itu ya bisa punya istri banyak, bisa dapat uang, begitu juga. Ahmad Kainama itu saya yakinkan kalau dia berani masuk ke room, saya diskusi dengan dia, saya bisa preteli satu-satu apa yang diajarkan itu. Saya preteli sampai habis. Sampai tidak ada yang bersisa. Cuma dia tidak akan mau itu. Saya tanya Ustadz yang dari Islam yang murtad itu, yang sekarang ada di Amerika itu, sepertinya menohok dari belakang kepada agama Islam, karena dia itu mengatakan jangan masuk agama Kristen karena agama Kristen itu penipu. Itu bagaimana menurut pendapat Anda? Itu video yang Iya, dipotong, di satu Pak. sisi. Siapa yang ngomong itu, Pak? Gini. Ngomong itu, Pak? Ya itu, Gini ya. Sebut aja Ustadz siapa namanya. Ya itu ustadznya itu yang sekarang lari ke Amerika itu. Dia ngomong jangan masuk Kristen, nggak salah, Pak. Ya itu. Bapak dengar dari mana informasinya, Pak? Informasi Bapak dengar informasi dari mana? Di YouTube. Dimana? Dia itu mengatakan sendiri. Siapa itu ustadz yang dari
dari orang Islam masuk Kristen. Saifuddin Ya, Ibrahim. betul, Saifuddin betul. Ibrahim. Ya, Saifuddin Ibrahim. Ah. Betul. Dia Jadi Mengatakan, gini, gimana dia ngomong bahwa jangan saya- masuk Kristen, Pak? jangan masuk Saya- agama Kristen. Iya, jangan bentar. masuk agama. Kalau Kristen kita mengikuti gini. begini, Bang. Jadi gini, mungkin bro salah memahami narasinya. Iya, iya. Karena memang sesungguhnya agama Kristen itu tidak menyelamatkan, kan itu selalu kita katakan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Yesus Kristus tidak harus memeluk agama Islam, agama Kristen. Anda bisa sebagai agama Muslim, tetapi percaya kepada Yesus Kristus sebagai penguasa di bumi di surga dan sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai penebus hidupmu. Bisa. Karena Yesus tidak pernah aku membawa agama yang namanya mereknya ini, enggak. Karena sesungguhnya Kristen itu adalah sebutan atau panggilan kepada mereka yang menjadikan Yesus sebagai kurios mereka, yang menjadikan Yesus sebagai Mesias mereka, yang menjadikan Yesus sebagai Sang Firman yang menebus dan menyelamatkan. Itulah artinya Kristen. Makanya dikatakan jangan masuk jadi agama Kristen. Artinya jangan masuk jadi agama Kristen kalau hanya beragama Kristen. Tapi jadilah beragama Kristen yang hidup berpusat pada Kristus. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan adalah Kristus, bukan organisasi agamanya. Itu yang mau disampaikan. Supaya kita nggak usah Jadi- berpolemik dalam hal itu. Jadi begini, Bang, ya, kalau orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, nanti ujung-ujungnya di akhirat itu masuk surga. Kita terhindar dari api neraka. Betul itu, Bang? Ya Yesus sudah ngomong begini. Dia katakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui ikut peraturan pemilik surga. Pemilik surga itu siapa? Bapa di surga. Siapa yang bisa menentukan orang masuk surga? Ya Bapa itu sendiri. Sekarang apa yang ditentukan oleh Bapa di surga supaya manusia selamat? Sudah diberikan oleh Bapa di surga jalan keselamatan, yaitu firman-Nya diutus menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau masuk surganya Bapa di surga, ya ikutilah apa yang sudah diberikan Bapa di surga itu jalannya. Ikutilah caranya. Caranya bagaimana? Percayalah kepada Yesus Kristus. Contoh bro, Pak Muhammad, ya. Bro itu punya rumah, hak penuh di rumahnya. Kalau bro mengusir aku ke rumahnya, dari rumahmu kau usir aku, bisa nggak aku masuk ke rumahmu dibawa sama Pak Tauhid ini? Tauhid ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang berotoritas di rumahmu adalah kamu. Tapi kalau kamu sudah memutuskan ada satu cara supaya aku bisa masuk ke rumahmu, maka saya harus ikut cara itu. Nggak bisa saya buat cara sendiri. Oh, supaya aku masuk surganya Bapa di surga, aku buatlah caraku sendiri. Aku buatlah begini, nggak bisa. Kenapa? Karena yang menentukan cara masuk surga, masuk ke rumahmu itu harus kamu, Pak Muhammad. Tapi kalau Pak Muhammad buat materai, silakan RBN Sejati datang ke rumah saya akan masuk, saya akan begini. Ketika saya terima jalan itu, ketika saya terima surat kuasa itu, saya pasti bisa masuk rumahnya bro. Jadi itu sebuah gambaran tentang bahwa memang hanya
melalui Yesuslah kita masuk ke surga. Di luar Yesus, saya katakan selamat datang di kematian kekal. Begitu bro. Saya mau tanya ini Bang. Jadi kalau di agama Kristen itu tidak ada poligami Bang ya? Oke, betul. Karena begini, Yesus, jadi gini, Adam diciptakan satu, kemudian dari tulang rusuk Adam ini diambil satu tulang rusuknya, kemudian dijadikan manusia yang namanya Hawa. Artinya, dan waktu itu belum ada dosa, jadi program Allah sang pencipta sejak semula memang satu laki-laki, satu wanita. Tidak disebutkan bahwa Allah menciptakan dua Hawa dari dua tulang rusuknya si Adam. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama yang berpoligami itu Lamek. Dia berpoligami tidak diperintahkan Tuhan, tetapi keinginannya sendiri. Kemudian Yesus datang. Yesus ini disebut sebagai Adam terakhir, karena Adam yang pertama itu gagal. Kemudian Yesus datang untuk memulihkan. Yesus tetap menegaskan bahwa Tuhan, bahwa Bapa di surga menciptakan satu laki-laki, satu wanita. Jadi perkawinan di luar monogami itu adalah perkawinan yang berasal dari hawa nafsu manusia, dan itu bukan perintah Allah. Jadi orang Kristen yang sejati tidak dibenarkan poligami. Kalau ada orang beragama Kristen poligami, itu bukan Kristen sejati, itu Kristen yang menentang ajaran Yesus, dan itu pasti akan dapat ganjaran dari Yesus. Itu penjelasannya bro. Saya mau tanya ini lagi Bang. Penceraian di agama Kristen itu katanya diharamkan. Betul apa enggak itu Bang? Mohon informasinya. Hanya satu yang bisa menceraikan manusia di dalam ajaran Kristen, kematian. Kalaupun ada perceraian itu karena hidup dalam perzinahan, tetapi tidak boleh kawin lagi sampai salah. Contoh begini, ada seorang suami kerjanya tukang perempuan, akhirnya istrinya bilang, kalau ini dipertahankan kasihan nanti anak-anak melihat bapaknya jadi tukang kawin, macam-macam lah kan. Akhirnya cerai. Tujuannya apa? Supaya anak-anak itu tidak melihat betapa bijaknya bapaknya dalam konteks itu. Tetapi si wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Dia harus tetap dalam keadaan sebagai seorang wanita yang memang membesarkan anak-anaknya. Jadi perceraian itu hanya karena memang hidup di dalam dosa. Tidak bisa ditolong. Tetapi bukan berarti setelah cerai kawin lagi. Untuk kepentingan pekerjaan Tuhan itu bro. Iya ini Pekerjaan terakhir. Tuhan. Ini terakhir Bang, saya mau tanya. Seperti wanita-wanita yang jadi pendeta yang dilarang kawin itu bagaimana itu hukumnya Bang? Kan orang itu punya nafsu. Apakah tidak ada perselingkuhan di luarnya? Sekian Bang. Di dalam ajaran Yesus ada 3 alasan orang tidak kawin. Yang pertama, dia tidak kawin karena memang lahir dalam keadaan cacat. Yang kedua, orang itu tidak kawin karena dibuat oleh orang lain tidak kawin. Contoh, ada seseorang ditabrak kecelakaan, akhirnya rusak rahimnya atau patah kakinya, sehingga tidak ada lagi orang mau menikah, atau dia cacat permanen, tidak kawin lagi toh. Yang ketiga, karena dia memutuskan
untuk memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu sudah memutuskan dirinya untuk tidak kawin, ya dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Terus bagaimana dengan nafsunya? Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia bisa menggunakan nafsunya itu untuk hal-hal positif. Karena manusia, menurut kedokteran yang pernah aku ikut seminarnya, tubuh manusia diberikan kemampuan untuk mengolah hawa nafsunya menjadi energi yang positif untuk kekuatan yang lain. Jadi kalau contoh laki-laki, kalau tidak dikeluarkan itu spermanya, maka akan bagaimana? Tubuh kita bisa kok mengelola itu dengan caranya sendiri. Itulah ajaibnya Tuhan. Ya, jadi kalau masalah hawa nafsu, semua orang punya nafsu, wajar. Tetapi yang kurang ajar itu adalah kalau nafsunya itu dialamatkan kepada orang yang tidak tepat. Contoh, dialamatkan kepada anak-anak mungkin. Makanya ada kasus-kasus. Atau dialamatkan kepada istri orang. Atau dialamatkan kepada siapapun. Itu. Jadi nafsu itu bagi wanita dan laki-laki itu wajar. Tapi menjadi kurang ajar kalau dialamatkan dengan cara yang salah. Kepada orang yang salah. Pada waktu yang salah. Ah, di situ. Itu aja, bro. Tapi kalau di Islam itu kan ada aturan semacam ini, Bang. Kawin itu sunnahku. Kawin itu sunnahku. Siapa yang tidak kawin berarti tidak mengikuti sunnahku. Orang yang kawin itu pahalanya lebih besar katanya, Bang. Sekian, Bang. Ya, itulah perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran di dalam sesembahan Muslim. Itulah perbedaannya. Jadi kita harus menerima perbedaan ini. Karena memang bahwa masalah perkawinan itu, memang Tuhan menghendaki manusia kawin. Tetapi manusia juga diberikan free will untuk dia bisa memutuskan. Demi kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan, seseorang tidak kawin. Itu tidak dosa. Yang dosa itu adalah kalau orang kawin mawin atau kawin ganti. Apalagi kalau saya ikuti nanti pernyataan seorang tokoh itu unlimited edition. Udah bosan ganti lagi boleh. Ah, itu yang dosa menurut saya.